bener kayak tiap minggu tuh ngikutin gue deh. aduh lama banget, kenapa sih nggak tanya-tanya jam berapa ini. Jadi kayak sebuah experience yang surreal banget tiba-tiba join di sini. Dan karakter Sore sendiri menurut aku apa ya, sosok yang sangat aku respect banget gitu sama dia, karena aku ngerasa banyak aspek di Sore yang aku tuh gak punya gitu, kayak kesadaran yang sangat luar biasa gitu, dan rasa cinta dan kasih sayang yang dia rasakan pada suaminya tuh besar sekali gitu, sampai bisa punya keinginan untuk memperbaiki hidup suaminya, gimana caranya supaya suaminya tuh bisa lebih baik. Menurut aku untuk bisa sampai ke titik itu, dia berarti pribadi yang cukup selfless sekali ya gitu, kayak sangat bisa apa ya, mementingkan orang lain dibandingkan dia dulu gitu. Dan itu sebuah aspek yang kayaknya aku gak punya kan. Gitu, jadi karakter yang sangat menarik banget karena cukup berbeda jauh sama aku. Makanya untuk mendalami karakter Sore ini juga aku banyak ngobrol sama Yandi, kenapa sih Yandi bikin karakter Sore seperti ini, thought prosesnya itu seperti apa sih sampai dia tersebut seperti ini gitu, untuk aku lebih bisa ngerti, oh ini ya kenapa Sore melakukan hal itu. Memaknai cinta tanpa syarat tadi yang dibilang oleh Yandi Laurens ya. Baik, dan kali ini kan kembali berpasangan dengan Dion Yoko, dengan yang berbeda tentunya. Nah, gimana ngobrol dengan Dionnya untuk membuild chemistry untuk Joe dan Sore? Gimana ya, susah sama Dion susah. Kita tuh menarik banget buat aku setiap kerja sama Dion dan sama Yandi. Untuk sama Yandi tuh aku udah 5 kali kerja sama Dion 7 kalau nggak salah. Tapi kita bertiga tuh kita ada 4 project bareng sebenarnya. Dan yang menariknya adalah setiap kali dipasangin, sebenarnya kan kayak harusnya dengan formasi yang sama tuh pasti ada beberapa hal yang tidak terulang terus gitu. Tapi malah yang menarik buat aku setiap kerja sama Yandi sama Dion itu selalu ada hal baru yang bisa dieksplor gitu. Setiap dinamika hubungan kita di setiap minggu tuh beda terus. Jadi nggak ada rasa bosan, kok gue sama lo lagi sih. Malah lebih jadi excited karena wah apalagi yang bisa dieksplor ya gitu. Dan juga enaknya mungkin karena sama dia udah beberapa kali juga, memang sudah tidak ada kesungkanannya di antara kita. Benar, lebih kayak mungkin dia juga udah mulai menyesal mengenal tahun dekat. Harusnya tuh kita ada batas aja, harusnya kita profesional. Iya sih, bener banget. Sorry teman-teman media, ini saya lihat dari belakang. Perlu banget, terima kasih, apresiasi sekali sudah hadir di sini gitu, dan kami semua membawa kabar baik bahwa memang kami telah menyelesaikan syuting Sore ini. Kayak rasanya gimana ya, kayak tiap kali kita ketemu kerjasama sama Yandi ini, pertama kali saya kerjasama sama Yandi itu juga project Sore gitu. Terus sekarang akhirnya bisa terwujud membuat film lagi Sore ini dengan lebih dalam, lebih proper syutingnya. Kayaknya selalu kita ngobrol flashback pada saat kita syuting web series tuh, wah gila, kayak gak habis-habis ceritanya. Bayangin kita syuting tuh bertujuh sama pemain waktu itu web series, bertujuh. Ya nih, jadi kayak waktu kita summer panas banget. Summer gitu-gitu, dan ya itu responnya luar biasa juga gitu. Setiap kali kalau nggak sengaja saya memposting di sosial media tentang, tau nggak kenapa saya itu menyarankan, wah rame langsung, kau lagunya apa gitu, selalu rame itu. Dan puji Tuhan akhirnya di tahun ini saya dipercaya lagi menjadi Jonathan gitu, dan telah menyelesaikan film Sore ini. Ya sangat-sangat berterima kasih sama Yandi dan juga Nita dan juga semua yang terlibat, karena memang karakter Jonathan ini ya bukan bilang apa ya, gimana ya, rasanya kalau web series udah terlihat seperti apa gitu, tapi di film ini gitu banyak sekali layer-layer yang sudah diperkaya oleh Yandi gitu, dengan
ya proses yang 8 tahun cukup lama itu. Dan challenging gak sih Jonathan sekarang? Dulu udah diperhatiin di web series, sekarang di film sangat challenging karena banyak sekali yang unfinished bisnisnya Jonathan tuh terjawab di film ini gitu. Dan ya untuk masalah karakternya memang masih sama, seorang fotografer, dia punya pendirian yang cukup dingin, terus tertutup juga gitu, dan punya masa lalu yang cukup bitter yang akhirnya terjawab di Kroasia ini. Oke, wah tapi cukup segini dulu. Hari ini Kamita, dan teman-teman media, selain kita bercerita banyak tentang sore istri dari masa depan hari ini. Apa ya? Yang jelas kita mau berbagi kabar gembira tentang sore ini. Karena sebetulnya mungkin sore sudah beberapa mengenalnya dengan baik Pak Presiden Terus. Terus sekarang kita muncul lagi di tahun 2024 membawa kabar gembira, tapi kabar gembiranya apa? Tidak cicil. Kita cicil dikit-dikit ya. Masa di sosial media, di Twitter udah jadi obrolan ternyata sebelum hari ini. Di mana-mana postingan di Instagram waktu itu postingan lama loh, 2023. Gimana Mas Yadi? Mancing emang. Mancing ya? Ya senang melihat antusiasmenya sebagai penulis dan sutradara, sebagai penutur, sebagai pencerita. Selalu senang kalau apa yang dibuat itu bisa disambut baik dan positif. Rasanya obrolannya bersambut antara penutur dan calon pendengar. Yes, itu dia. Nah sekarang untuk yang pertama dari yang di depan sudah ada Kamita dan pihak Mas Yadi Lawrence. Kita akan mengetahui siapa-siapa karakter yang ada di dalam film Sore Istri dari Masa Depan yang ada di sini. Banyak banget, kita akan lihat sama-sama akan tampil di layar ya. Jadi silakan teman-teman media boleh diabadikan momen ini. Ini dia akan kita lihat siapa saja karakter yang terlibat di dalam film Sore Istri dari Masa Depan. Ini dia. Yes, ini dia ada Sheila Dara dan juga Dion Wiyoko. Langsung kita undang bersama dengan kita. Ini dia Sheila Dara dan juga Dion Wiyoko yang akan gabung bersama dengan Kamita dan juga Mas Yadi di depan untuk di film Sore Istri dari Masa Depan. Wah, boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Dion Wiyoko dan juga Sheila Dara. Silakan dorong-dorongkan. Nah, ini boleh nanti boleh di atas ya, boleh di atas. Di sini sekali dulu ntar boleh pindah ke atas. Silakan teman-teman media, sebentar biar yang ke belakang, yang di belakang juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kita akan pindah ke atas untuk berfoto. Boleh dilihat teman-teman sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri, baik sebelah kanan juga boleh sebelah kanan. Ada keinginan ini kalau bicara sore masih ada yang bisa kita bicarakan dari situ. Terus kita juga beberapa kali dengar respon kalau kita baca di media sosial, terus kemudian kita lihat juga jumlah penontonnya di web series masih tetap nambah. Tapi di sisi lain itu juga merasa masih ada yang bisa kita bicarakan lagi di film itu. Kalau ditanya idenya udah mulai dari pandemi, tapi kemudian kita mulai cukup kuat intens mendevelop tuh sejak setahun yang lalu. Kita ketemu dengan banyak investor membicarakan ini sampai akhirnya ya kita udah selesai syuting sekarang di 3 negara itu, di Finlandia, di Kroasia, dan di Indonesia. Sejauh ini sudah selesai syuting, Ya. tapi belum diedit. Oke, jadi udah selesai syuting, ketemu dulu sama teman-teman media ya. Ketemu dulu. Iya. Dan menariknya juga, ini kan menjadi produksi debut secara mandiri dari Cerita Films. Sebelumnya kan co-production dengan PLI atau production yang lain gitu ya. Seperti apa rasanya kalian mainkan untuk Mas secara mandiri Cerita Films dengan kalian adalah Sore Istri dari Masa Depan ini Kamita? Silakan. Iya, kalau film sebetulnya memang kita pertama kali bekerja sama dengan Imaginary, bikin Jatuh Cinta seperti di film-film. Kemudian kita bikin lagi 1 kakak 7 ponakan bersama Mandela Pictures yang awal tahun akan tayang. Terus sekarang kita memutuskan Cerita Film juga memproduksi sendiri gitu. Dan tanpa support dari para investor,
saya rasa nggak akan terjadi hari ini. Saya punya Ibu Meliana Cahyadegarta yang menginvest film ini. Boleh berdiri Ibu, silakan dulu kenalan teman media ini. Kemudian ada Mbak Queen juga mensupport kami. Boleh pegang buat ini. Kemudian ada Slingshot Pictures, ada Agus. Yeay. Kemudian ada Trinity Optima diwakili dengan Mbak Nika. Kemudian ada teman-teman Imaginary, ada Ernest dan Nipa yang ikut mensupport film ini. Ada Jakarta dengan Pak Iwan. Kemudian ada Studio Artemis dari Korea dengan Asim. Kemudian itu juga berpartner dengan Art Hotel dan juga kita punya brand partner dengan Cita-Cita. Jadi cukup banyak pihak-pihak yang mensupport kami dan sangat merasa bersyukur karena akhirnya mimpi untuk memproduksi secara mandiri juga film terwujud berkat support dari banyak pihak. Ya sih. Untuk sore sampai kita dulu di kantor sampai nungguin nonton bareng sekantor, tapi dia bilang bos yang kerja tak dulu episode selesai dulu itu. Nah, tantangannya seperti apa dengan punya banyak fans yang punya ekspektasi tinggi terhadap sore ini, Mas Andi? Silakan. Oke. Sebenarnya pertanyaan seperti ini selalu muncul ketika yang saya buat itu adaptasi, kayak Keluarga Cemara satu kakak tujuh ponakan itu, dan selalu ketika ditanya saya baru sadar harusnya punya tantangan. Maksudnya, bukan berarti tidak memikirkan tantangan ya, tapi rasanya selalu saya paling takut membuat film atau bercerita kalau tidak punya kekhawatirannya, gitu. Jadi dari awal mau bikin sore bukan karena karena fansnya banyak, IP-nya well known, kayaknya bagus kalau kita bikin lagi biar rame. Hal itu ada, tidak dipungkiri, tapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya selalu berangkat dari apakah saya sebagai pencerita masih punya kekhawatirannya, masih punya kegelisahan yang benar-benar mau diceritakan dari dalam. Karena apa sih yang saya dan Mita percaya di kita bikin film selalu berangkat dari situ. Karena kita merasa orang kalau ke bioskop effortnya gede banget kan, spend waktunya, uang yang dikeluarkan. Kita mau pastikan kalau kita berjumpa dengan penonton di dalam bioskop, sebisa mungkin dengan segala cara kita perjuangkan perjumpaan itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana perjumpaan yang tidak sia-sia? Kita pastikan kita punya sesuatu di dalam yang mau kita bagikan. Nah, ketika punya kekhawatiran itu, ketika punya statement itu, akhirnya begitu menjalaninya, walaupun di syuting di 3 negara, perbedaan culture dengan negara lain kita kerjasama, bedanya sulit segala macam, rasanya selalu punya apinya gitu. Jadi daripada melihat tantangannya dan gimana ya supaya orang nggak bandingin sama series, malah kita lupa, kita sibuk bersama Dion dan Sila dan seluruh tim itu bagaimana fokus bercerita se-efektif mungkin, sejujur mungkin, supaya kekhawatiran atau statement yang mau kita sampaikan dari awal itu tersampaikan shot by shot, scene by scene, dan selalu berusaha sejujur mungkin. Akhirnya kalau ditanya apa tantangannya, seperti biasa kita buat film kita sebelumnya, tantangannya adalah bagaimana bisa sejujur mungkin merasakan rasanya jadi Jonathan, sejujur mungkin gimana rasanya jadi Sore. Ya, sini mengembangkan dari web series yang memang sudah banyak yang tahu tadi ya. Kita pengen tahu lagi berarti adalah yang ditampilkan, yang sudah ditonton selama ini di web series dan ditampilkan itu baru potongan kecil ya dari pengembangan untuk di film Sore Istri dari Masa Depan ini ya Mas Edi? Iya benar. Sore web series dulu saya buat waktu saya masih pacaran, belum nikah, dan Sore adalah romance pertama saya, cerita pertama romance pertama saya. Dan yang coba saya ungkapkan adalah ya perspektif saya tentang apa itu relasi. 8 tahun berlalu ya, dan sekarang sudah menikah, punya 2 anak. Pandangan saya tentang relationship, tentang apa itu upaya untuk mencintai setiap waktu, dan apa rasanya disayang tanpa syarat, ternyata bertumbuh gitu, ngerti sesuatu hal yang baru dan belajar. Jadi ketika mengintip mau bikin Sore lagi, saya merasa ada yang bertumbuh di dalam perjalanan saya melihat relasi. Rasanya tepat sekali kalau menceritakannya sekali lagi dengan makna yang lebih baru dan lebih dalam ini. Hasilnya, apa yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat di web series, itu menjadi suatu penggalan di dalam film ini, dan kita mencoba aja penonton untuk melihat apa itu mencintai tanpa syarat, apa itu menerima apa adanya, apa itu relasi dengan bentuk yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ini akhirnya ngajakin ketemu lagi dan ngobrolin baca skrip draft berapa itu ya, Januari? Ya, draft 2 atau draft 3 itu Januari akhir tahun ini. Oke.
kita baca dan ngulang, terus ngobrol juga sama Sila juga gitu ya. Dari situ proses lagi terus reading intensnya tuh dari mulai Agustus ke September gitu. Jadi ya akhirnya ngerasain begitu bedanya gitu di film sore ini dibandingkan web series gitu, karena ya permasalahannya cukup kompleks, terus juga relasi Jonathan sama Soringnya sendiri juga, terus backgroundnya akan lebih jelas lagi di film ini gitu, dengan penggambaran juga ya kota Grozny di Kroasia, terus juga Zagreb, terus juga ada di Finlandia juga gitu. Jadi banyak yang akhirnya tuh bisa memperkaya gitu dari cerita ini sendiri. Iya, Siti Adi lagi. Macam-macam kelompok itu semua TNA di mana kalau di ada sih kalau TNA dulu udah rasa lebih ke saya sebenarnya udah sendiri kayak bahwa sering berjalan lalu dua kesempatan mungkin saya bahwa di zaman YouTube ini kalau saya cerita dramanya kayaknya kan pertanyaan anak muda jadi kan kurang dan tempatnya nih coba explore romance itu yang selama ini usia 26 ada banyak buku tentang pernikahan satu single loh kerjaan baca buku pernikahan karena saya takut banget menceritakan genre romance tapi karena mungkin jadi sok tahu gitu tentang apa itu relasi memastikan ceritanya akurat dan benar gitu. Pada akhirnya terbentuk sendiri lebih ke tidak ada keinginan oh aku mau dikenal sebagai sutradara genre ini spesialis, lebih ke perjalanannya menuntut saya menemukan saya pahamnya di area itu sejauh ini. Jadi kayaknya mau cerita yang paham. Apakah nanti akan dimulai? Kalau jalan kehidupan membuat saya paham sesuatu yang lain, mari kita ceritakan sama-sama. Mungkin gitu kan.